Bapa di sorga, terpujilah namamu, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Saat ini ya Tuhan Yesus Kristus, hamba datang di hadapan hadirat-Mu untuk menyerahkan anak-Mu. Anak-Mu Iman Geriwoda. Ya Tuhan, kami semua orang tidak layak, kami semua orang berdosa, kami dengan segala kekurangan dan kelemahan. Anak-Mu, saudara Iman Geriwoda, engkau mengenal masa lalunya, engkau mengenal sisi gelap hidupnya, engkau mengenal kejatuhan dan kegagalannya. Bahkan dia adalah seorang Islam yang buat keputusan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah seorang Islam yang membuat keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di sorga, hamba percaya tidak ada pendeta bisa menarik manusia, tidak ada pendeta bisa mengubahkan hati orang. Iman Geriwoda bisa membuat keputusan menerima, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, lalu menjadi pengikut Yesus, bukan karena ibunya, bukan karena saudara-saudarinya, bukan karena pendeta, tapi Roh Kudus. Engkau menjamah anak-Mu. Bahkan di saat dia sedang sholat sekalipun, dia ingat kepada Yesus. Dia tahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali Yesus Kristus Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan keluarga, di hadapan para saksi, Geri membuat keputusan yang bulat Tuhan. Bukan karena dia ada masalah ini dan itu, bukan. Ada sesuatu yang membuat dia tidak tenang. Sesuatu yang membuat dia tidak tenang sehingga dia sampai kepada keputusan, buat keputusan memberi diri dibaptis saat ini. Ya Bapa di sorga, hamba yakin yang menggoncangkan hatinya, yang menggoncangkan jiwanya, membuat dia tidak tenang sampai melangkah ambil keputusan mengikuti Yesus. Pastilah Bapa di sorga, karena hamba sudah memperdengarkan firman-Mu kepada anak-Mu dalam Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Allah Bapa, dan orang itu akan kubangkitkan pada akhir zaman. Geri adalah salah satu orang pilihan Allah yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Dan sebagai bukti bahwa kasih karunia Allah mengalahkan segala-galanya. Sebagai bukti kasih karunia Allah mengalahkan dosa sebesar apapun. Dan hamba percaya saat ini di sini, di kolam baptisan ini Bapa di sorga, ketika anak-Mu Iman Geriwoda memberi diri dibaptis, hamba percaya firman-Mu dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Anak-Mu telah diselamatkan, namanya terdaftar di sorga. Dan baptisan ini adalah sebagai bukti komitmen anak-Mu, kesiapan anak-Mu, pembuktian kepada dunia bahwa dia milik kepunyaan Yesus sekarang. Dan Tuhan Yesus, terima kasih buat jaminan firman-Mu dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Bahwa semua domba-domba-Mu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Yesus. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa. Tangan Bapa dan tangan Yesus yang memegang Geri. Sekalipun ada masalah, ada tantangan setelah baptisan ini ya Tuhan, tapi kami percaya anak-Mu lebih daripada pemenang. Anak-Mu akan melihat bersama Yesus, dia akan cakap melakukan perkara-perkara besar. Ya Tuhan, hamba mohon setelah baptisan ini, urapi dia, penuhi dia dengan Roh Kudus. Hamba tahu dosanya telah diampuni, sebab firman-Mu berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Benar-benar dosa kami yang merah seperti kermisi itu telah diputihkan seputih salju, seputih bulu domba. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan keluarga, di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Allah Tritunggal, hamba-Mu sebagai abdi Allah yang hina, yang tidak bisa apa-apa, hamba tidak bisa merubah Geri. Geri diubahkan oleh Tuhan. Setelah ini Tuhan, dia akan melayani bersama hamba atau dimanapun Tuhan mau pakai dia untuk kepentingan kerajaan-Mu. Kesaksiannya akan menjangkau begitu banyak orang, bahwa sungguh firman Yesus yang berkata
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Tergenapi bagi setiap orang berdosa yang mau ambil keputusan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan saat ini ya Bapa di sorga, anakmu Iman Geriwoda memberi dirinya dibaptis, dan hamba akan membaptiskan anakmu, dan dia akan hidup dalam kehidupan yang baru. Hamba akan membaptiskan anakmu Iman Geriwoda dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur seperti saudara lihat tadi di video sebelumnya, bagaimana saya melakukan pembaptisan kepada seorang muslim, yaitu saudara Iman Geriwoda. Ini pengalaman yang luar biasa dari sejumlah orang Islam yang saya baptis, yang telah dipilih Allah, diselamatkan oleh Allah, dan mereka sendiri memutuskan menyerahkan diri. Dan hari ini saya bersyukur saya bisa membaptis saudara Iman Geriwoda. Nah saudara-saudara, kita akan mendengar secara singkat bagaimana pengalaman seorang Iman Geriwoda, sehingga kemudian anak Tuhan ini, dia kemudian membuat keputusan memberi diri dibaptis dan menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Ya, saudara Iman Geriwoda, saya sudah dengar cerita panjang lebar, tapi minimal secara singkat saja saudara berbagi bagaimana pengalaman Anda kemudian membuat keputusan untuk mengikut Tuhan. Saya pernah dengar bagaimana Anda sedang sholat pun Anda sudah tergoncang begitu untuk mau membuat keputusan mengikuti Yesus. Silakan Pak. Ya, jadi betul sekali Bapak. Sebenarnya ini sudah berawal dari malam 31, malam tahun baru 2021 ini ya? 2020 masuk ke 2021. Jadi pas malam itu, pas setiap kali malam pergantian tahun tuh selalu sendiri masuk ke kamar untuk berdoa Bapak. Dan dari situ saya sudah dalam hati ini sudah berpikir, Tuhan, saya mau tahun ini saya butuh keputusan yang jelas dalam hidup saya. Untuk di tahun 2021 ini saya bilang, Tuhan, kalau sekalipun Tuhan mau saya jadi orang muslim, tolong ubahkan saya. Kalau mau Tuhan pakai saya sebagai orang Kristen, Tuhan ubahkan saya. Karena selama ini saya selalu pergi ke sholat untuk sholat Jumat dan lain-lain, tapi ketika malam saya mau tidur, saya selalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Oh begitu, jadi masih agama Islam, tapi Anda sudah berdoa dalam nama Yesus? Iya. Oke, itu luar biasa. Nah, terus Pak? Jadi saya tuh sudah bimbang sekali Bapak. Jadi saya berpikir tahun 2021 ini saya harus bikin sesuatu yang betul-betul dalam hidup saya, agar saya hidup nih tidak bagaimana ya, tidak mendua hati. Jadi singkat cerita, tanggal 4 Februari saya mendapat sedikit masalah dengan BNN provinsi. Oke. Saya ditahan selama 6 hari di sana. Ketika itu saya dikasih Al-Quran, tapi karena saya tidak bisa baca Al-Quran, saya bilang coba kasih saya Alkitab. Jadi mereka kasih saya Alkitab. Besoknya sebelum diperiksa saya ada baca Alkitab, terus Pak polisinya panggil untuk periksa saya, dan saya pergi ke ruang penyidik. Itu saya sudah berdoa dalam hati, kalau Tuhan, kalau apa yang saya baca ini adalah jalan dan kebenaran, Tuhan kasih mujizat buat saya. Dan puji Tuhan, selesai saya diperiksa, ada titik terang buat saya. Dan ketika saya selesai diperiksa, saya kembali ke sel tahanan. Saya berdoa lagi, Tuhan Yesus, kalau sampai saya bebas, saya mau masuk Kristen. Saya berdoa. Jadi setelah itu saya terus baca Alkitab, menunggu perkembangan dari pemeriksaan itu. Di hari ke-6, hari ke-5, besoknya saya bebas. Saya sudah tahu, saya sudah dikasih tahu sama Bapak polisi kalau besoknya saya akan bebas. Tapi di situ yang menjadi kebingungan buat saya itu, kalau bagaimana ini pertanggungjawabannya saya dengan nasar saya. Betul. Karena saya sudah berjanji di Tuhan, tapi saya pulang ini saya harus ngomong sama bapak saya yang seorang muslim ini. Oh, jadi saudara-saudara, bapaknya Pak Geri ini Islam, mamanya Kristen, begitu. Dan selama ini kan Pak Geri tinggalnya sama ini ya, sama papa ya.
Jadi memang yang paling berat buat Gary adalah ini lapor di Bapak nih bagaimana. Bapak seorang Islam yang tidak main-main. Islam yang ya boleh dikatakan juga memahami betul Islam seperti apa. Dan ini satu-satunya anak laki-laki satu orang ya. Anak laki-laki satu orang. Oke, selanjutnya gimana setelah pulang Papa? Saya pulang, saya dibebaskan hari Rabu. Ya. Hari Kamis, hari Jumatnya Bapak suruh saya pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Oke. Sampainya saya di masjid, saya sholat, tapi saya ingat dengan nasar saya. Belum, sebelum saya bebas dulu. Sebelum saya bebas, dengan saya kebingungan waktu malam itu, saya keluar ini, saya harus bilang bagaimana dengan bapak saya. Betul. Nasar saya nih bagaimana. Jadi saya bilang, saya pas mau baca Alkitab, saya berdoa, Tuhan Yesus, kalau memang yang saya sudah nasarkan ini adalah betul, maka Tuhan tolong pimpin Gary dengan Roh Kudus supaya Gary dipertemukan dengan firman tentang nasar. Amin. Dan saya tidak pernah baca Alkitab sebelumnya, Bang. Oke. Hari itu saya cuma buka Alkitab secara random, saya asal-asal buka, dan entah bagaimana caranya saya ketemu dengan Mazmur 66 ayat 13 dan 14. Oke. Aku akan datang ke rumahmu dengan membawa korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang diucapkan bibirku dan dikatakan lidahku waktu aku susah. Padahal tidak pernah tahu baca Alkitab. Tidak pernah itu tahu. buka ke napas, berarti Ke itu napas. cara Tuhan. Oke, terus. Seketika itu saya langsung merinding. Dalam sel itu saya merinding. Baca firman itu saya merinding sekali, Bapak. Saya langsung tutup Alkitab. Saya berdoa, Bapak kami. Ketika saya buka mata, itu kamar saya terang sekali, Bapak. Kamar saya itu terang, menjadi terang, dan saya merasa seumur hidup bahkan sampai sekarang itu saya cuma pernah merasa itu satu kali, damai sejahtera yang luar biasa. Wow. Saya sampai senyum-senyum sendiri di dalam sel sendiri, Bapak, tapi saya senyum-senyum sendiri. Saya bingung ini rasa senang atau apa yang ada dalam hati ini, saya juga bingung. Itu luar biasa. Dan begitu saya keluar hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat saya disuruh pergi sholat Jumat. Bapak yang suruh. Bapak yang suruh. Oke. Saya pergi sholat Jumat. Tapi ketika saya di masjid, saya ingat dengan nasar saya. Saya ingat dengan nasar saya, dan tidak tahu kenapa hati saya ini merasa terpukul sekali, dan saya menangis sepanjang sholat. Di masjid. Di masjid. Wow. Terus? Saya menangis sepanjang sholat, Bapak, sampai habis. Tapi saya tidak tahu kenapa ini hati rasa terpukul sekali. Saya ingat dengan nasar saya ingat dengan ini, dan hati ini merasa terpukul, dan saya menangis yang sampai sejadi-jadinya. Wow, itu jamahan Tuhan. Akhirnya minggu depannya lagi saya mungkin jalan Tuhan juga. Jadi ada selama di dalam sel itu saya tulis firman-firman yang saya ketemu pas dengan saya untuk pegangan saya. Oke. Saya simpan di dalam dompet. Jadi papa saya lihat dan ketemu itu semua. Jadi ditanyalah saya, ini maksudnya apa? Saya cerita sama papa perjalanan saya di dalam seperti apa, tapi papa tidak bisa menerima itu. Jadi papa bilang, silakan kamu keluar dari rumah. Gara-gara mau ikut Yesus? Iya. Jadi papa keluar dari rumah, itu berat sekali itu, iya. Pak. Terus bagaimana, Pak? Papa sempat tanya lagi, kamu maunya apa? Saya bilang, saya mau masuk Kristen. Wow. Ini adalah beban yang sudah bertahun-tahun tersimpan dalam hati saya. Tapi entah bagaimana, dengan mudah saja tuh saya bisa Roh Kudus pimpin, dan saya mengatakan itu dengan ringan. Saya yakin sekali. Terus? Saya mau masuk Kristen. Langsung papa saya bilang, kalau begitu silakan keluar dari rumah. Sekalipun kalian semua tinggalkan papa sendiri, iman papa tidak akan goyang. Jadi papa masih tetap Islam ya? Iya. Semua anak-anak sudah memutuskan terima Yesus, terakhir Gary ya? Iya. Jadi tinggal saya sendiri waktu itu, dan saya sudah putuskan masuk Kristen. Sekarang tinggal papa sendiri. Tapi jangan berhenti berdoa buat papa. Tentu, pasti. Tunjukkan kasih kepada papa, hormat kepada papa. Disitulah anak Kristen yang sejati. Semakin ikut Yesus, semakin tunjukkan bahwa kami punya kasih. Mungkin Gary tidak bisa toleransi dengan apapun yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Tapi ajaran menghormati orang tua, itu adalah ajaran Tuhan. Dan mungkin dengan itu papa akan merasakan anak saya di dalam Yesus lebih luar biasa. Amin. Jadi pesan saya sebagai pendeta buat saudara Gary ialah bahwa setelah di dalam Tuhan harus lebih sungguh-sungguh, Pak. Sebab kalau masuk Kristen tambah rusak, ini nanti jadi tanda tanya besar.
Dan ini kita sudah bersaksi. Dan ini kita, dan menurut saya keberanian bersaksi itu luar biasa. Saya bertobat, awal saya bersaksi, saya berubah. Dan sampai hari ini saya melayani Tuhan. Ini bukan sombong rohani, bukan. Hanya pembuktian kepada dunia bahwa ikut Tuhan tuh jangan tanggung-tanggung gitu loh. Tuhan mati buat kita tidak tanggung-tanggung. Dan puji Tuhan akhirnya Saudara Gary ketemu saya ya. Ketemu saya, lalu kemudian kita memutuskan untuk membaptis seperti yang Anda lihat tadi proses baptisan. Bagaimana saya membaptis Saudara Iman Gary Woda, yang sekarang namanya tidak diganti, tetap Iman Gary Woda. Dia pengikut Kristus sekarang, tetapi dia tetap mengasihi papanya dan dia tidak menghakimi siapapun. Dia hanya mau bilang bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira itu, dan mungkin ada sesuatu yang terakhir yang Saudara Gary mau pesan buat pemirsa di channel saya, silakan. Buat teman-teman yang sudah kenal Kristus dan masih hidup dalam dosa, ya pesan saya, Tuhan Yesus itu baik. Pintu tobat itu selalu terbuka buat kita. Tinggal bagaimana kita mau bertobat. Dan saya sudah rasakan itu dalam hidup saya, dan saya minta bimbingan dari Roh Kudus supaya saya betul-betul bisa bertobat. Amin. Sekian, Tuhan Yesus itu baik. Oke, baik, sampai jumpa dalam video-video kami yang lain. Kiranya video saya bersama orang yang diselamatkan oleh Tuhan Saudara Iman Gary Woda ini menjadi berkat bagi Anda semua. Silahkan like, comment, and share. God bless you all.